Udah Ibu, udah jadi host. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tetap semangat ya, karena sebentar lagi juga akan berakhir dengan perkuliahan ini. Kemungkinan juga nanti entah awal Juli mungkin ya, nanti ada apa namanya tuh hari tenang mungkin ya, minggu tenang ya. Ibu juga belum terima tuh kalender dari UMK. Oleh karena itu, moga-moga materi apa yang akan presentasi selesai ya sebelum nanti berakhirnya mata kuliah ini. Silakan untuk kelompok berapa nih? Kelompok 3 apa kelompok 4? Kelompok 3 Ibu. Oke, kelompok 3 bahas tentang apa, Dek? Layanan informasi perpustakaan. Oke, layanan informasi perpustakaan. Sering kamu sakit? Apa di luar ini? Berada di luar rumah sehingga pakai masker? Keren nggak ada suaranya? Saya Sakit? kedengeran nggak? Kedengeran? Lagi di stasiun, Oh, lagi di luar. oke silakan. Kelompok 3. Ini langsung di presentasiin aja ya Bu. Ya, nanti diatur aja siapa yang tanggung jawab. Nadila bisa dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai lembaga informasi yang beranggotakan saya sendiri Nadila, lalu Maura Aulia, Hanif Hazairin, Nabila Zahra, dan juga Serin Agus. Perpustakaan sebagai lembaga informasi memberikan layanan informasi, ilmu pengetahuan, data, maupun dokumen kepada masyarakat. Dengan ilmu pengetahuan ini diharapkan manusia mampu meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk itu, perpustakaan harus mampu memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Layanan yang terbaik akan memuaskan mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Selanjutnya di sini ada layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan dari perspektif basic layanan memiliki karakteristik yang pertama, intangibility, yakni suatu layanan yang tidak mewujud. Artinya layanan yang tidak dapat dirasakan sebelum layanan itu dimanfaatkan. Lalu yang kedua ada inseparability, yaitu yakni suatu layanan yang biasanya diberikan dan dimanfaatkan dalam waktu yang sama. Untuk itu perlu adanya interaksi antara petugas perpustakaan dan pemustaka dalam menciptakan layanan yang berkualitas. Lalu yang ketiga ada variability, yaitu kualitas layanan yang diberikan oleh seseorang berbeda dengan layanan yang diberikan oleh orang lain. Hal ini tergantung pada sikap dan perilaku, attitudes, and behavior petugas perpustakaan. Selanjutnya dibacakan oleh Serin. Selanjutnya ada, lalu suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak? Kedengeran, begitu. Lalu selanjutnya ada
Perishability yakni sesuatu layanan yang tidak dapat disimpan untuk dipergunakan apabila diperlukan memang suatu ketika akan terjadi situasi yang sibuk. Misalnya saat mahasiswa baru melakukan pendaftaran sebagai anggota perpustakaan, saat akan wisuda di suatu perguruan tinggi dan lainnya. Lalu ada empati, yakni layanan yang diberikan dengan mengoptimalkan kemampuan petugas perpustakaan untuk mengenali dan menghindari perasaan dan perspektif orang lain sebagai dasar membangun hubungan internasional yang sehat. Lalu ada trendy, yakni penyediaan layanan dengan menyesuaikan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi informasi. Apabila pengelolaan dan layanan perpustakaan tidak memanfaatkan teknologi informasi, maka lama-kelamaan akan ditinggalkan perpustakaannya. Selanjutnya, untuk mewujudkan layanan yang berkualitas, kiranya perlu diusahakan adanya kondisi penduduk antara lain yaitu pemustaka merasa puas setelah meninggalkan meja layanan. Yang kedua, layanan mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi pemustaka. Yang ketiga, ada pemustaka bersikap dan berperilaku sopan, ramah, siap membantu, adil, penuh kemitraan atau friendly. Lalu ada pada umumnya pemustaka selaku pelangganan atau customer tidak ingin terlalu lama menunggu dalam proses layanan. Yang terakhir ada merupakan masalah tersendiri apabila pemustaka tidak mau atau tidak memahami informasi yang mereka terima. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hanif. Mendukung majunya layanan informasi. Untuk memberikan fasilitas yang berkualitas, pasti ada faktor yang mendukung, diantaranya ialah 1. Pemustaka merasa puas setelah meninggalkan meja layanan. 2. Petugas layanan mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi pemustaka. 3. Pemustaka bersikap dan berperilaku sopan, ramah, siap membantu, adil, penuh kemitraan atau friendly. 4. Pada umumnya pemustaka selaku pelanggan customer tidak ingin terlalu lama menunggu dalam proses layanan. 5. Merupakan masalah tersendiri apabila pemustaka tidak mau untuk atau tidak memahami informasi yang mereka terima. Layanan berkualitas atau disebut juga layanan prima memang dambaan setiap pelanggan atau pemustaka. Untuk menyelenggarakan layanan berkualitas ini memang banyak teori. Dalam hal ini, Parasuraman 2001 secara garis besar menyatakan bahwa layanan dikatakan mutu apabila layanan yang diharapkan lebih kecil daripada layanan yang dirasakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan ditanggapi presentasi dari kelompok 3 berkenaan tentang layanan informasi perpustakaan. Kalau di perpustakaan SD wajib ya, wajib ada layanan ini. Tidak hanya SD sih, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi yang paling wajib seharusnya ya di sekolah, perpustakaan sekolah, khususnya di SD, karena mereka baru belajar bagaimana mengenal berbagai media, mengenal berbagai informasi. Ya, jadi seharusnya layanan ini tersedia di perpustakaan. Jadi perpustakaan itu tidak hanya melayani
peminjaman, pengembalian buku, tetapi ada ya layanan khusus ya terkait bagaimana melayani para siswa ya, terutama anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu butuh ya perhatian dari perpustakaan selain dari gurunya ya. Nah, tetapi pada kenyataan di lapangan masih sangat jarang ya. Sangat jarang adanya layanan perpustakaan informasi. Nah, kalau misalnya di misalnya boarding school gitu atau perpustakaan internasional atau nasional yang bagus, nah biasanya sih tersedia ya. Artinya mereka ini selain menyediakan memberi informasi terkait koleksi, mereka juga kadang-kadang menjadi semacam membantu para guru untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Contoh misalnya ketika ada anak siswa untuk mencari informasi terkait apa itu kambing misalnya. Misal ya, kalau siswa yang di kota-kota itu mungkin sudah jarang itu melihat kambing misalnya contoh. Maka pustakanya wajib tuh memberitahu misalnya, Bu, apa sih yang disebut dengan kambing atau gajah atau singa atau tumbuhan pohon kelapa itu semacamnya. Nah, itu pustakawannya wajib memberi pengetahuan ya kepada mereka. Dengan apa alatnya? Alatnya itu dengan ensiklopedi. Ya, ensiklopedi kan banyak ya yang bergambar gitu namanya untuk sekolah ya. Nah, setelah menyediakan buku ensik terkait misalnya hewan-hewan gitu, nah, maka sekaligus memberi informasi, oh ternyata kambing itu kakinya 4, terus kemudian yang hidupnya makannya mungkin dengan daun rumput dan sebagainya, dan tidak galak, tidak buas dan sebagainya. Nah, itu harus diberitahu kepada pengguna perpustakaan. Nah, biasanya layanan informasi perpustakaan ini biasanya di depan. Kalau bahasanya information desk ya. Peran information in depan. Nah, kalau Anda pergi ke perpustakaan kan biasanya harus berhadapan dengan sirkulasi dulu ya, layanan sirkulasi. Tapi sebenarnya selain layanan informasi, sebelahnya itu harus ada layanan informasi. Jadi ada layanan sirkulasi, ada layanan informasi. Nah, sebelum ke layanan sirkulasi, nah itu sebetulnya siswa itu berhadapan dengan petugas layanan informasi. Nah, ketika misalnya siswa takut-takut ya masuk ke perpustakaan, nah inilah yang jadi penghubung ya, di layanan informasi, penghubungan antara perpustakaan, guru, dan siswa. Seharusnya ada seperti itu. Ya mungkin di antara Anda mungkin ada yang mau bertanya, silakan pada kelompok 3 atau kita nanti bahas bareng-bareng. Mungkin izin bertanya kepada teman-teman yang sedang presentasi gitu. Faisal, suaranya kecil. Tes. Kecil. Tes. Belum? Ya, lumayan. Izin bertanya kan ini kan juga jadi itu ya kan ketika nanti ini kan anak-anak ini anak-anak SD ya kan ke perpustakaan ya, otomatis kan mereka akan lebih banyak bersikap untuk berisik serta gaduh gitu ya. Dan juga izin bertanya juga,
apakah setiap buku yang sudah berada di perpustakaan sekolah apakah sudah sesuai dengan umur yang pembaca ini baca gitu. Baik, Faisal. Ditunggu sebentar ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Saudara Bayu? Izin bertanya. Keahlian apa saja sih yang harus dimiliki oleh itu sebagai informasi ya di layanan informasi? Sebagai seorang pekerja di layanan informasi itu kemampuan apa aja sih yang harus dimiliki agar tidak terjadi kesalahan gitu? Terima kasih. Baik, ditunggu ya, Bayu.
Ini siapa nih akan jawab nih? Bayu tadi pertanyaannya apa ya? Oh, layanan Bayu tadi pertanyaannya mengenai keahlian apa saja yang harus dimiliki dalam layanan informasi. Kalau Faisal? Tadi Faisal, setiap buku yang ada di perpustakaan sudah sesuai dengan umur dengan pembaca atau tidak? Udah kebayang belum jawaban? Ada Kania yang bertanya, bagaimana cara menertibkan dan bagaimana cara memberitahu akan pelayanan yang baik kepada siswa SD untuk meminjam atau sekedar untuk membaca buku di perpustakaan? Saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi ya, Bil, yang nanya? Yang mana? Bayu. Oh, Bayu. Oh iya, dari Bayu. Kemampuan apa saja yang harus dimiliki sama pustakawan? Yang pertama itu memiliki kemampuan dalam penggunaan komputer dan kemampuan menguasai basis data dan kemampuan dan penguasaan peralatan teknologi informasi dan kemampuan dalam penguasaan teknologi jaringan. Seperti itu. Gimana, Bayu? Terima kasih, cukup jelas jawabannya. Ibu izin kalau dari Faisal belum ada. Ibu, untuk pertanyaan Faisal mungkin saya dan kelompok mungkin masih kurang mengerti. Pertanyaannya tentang koleksi ya Faisal? Mana tadi pertanyaannya? Ya Ibu. Apakah setiap buku dan koleksi apakah sesuai dengan umur sang pembaca? Gitu? Iya. Yang di perpustakaan? Jelas sekali. Kalau ingat yang dipaparkan temannya tentang pengembangan koleksi, ingat nggak? Itu kan jelas. Penyediaan koleksi kepada pengguna perpustakaan menyediakan koleksi itu disesuaikan dengan fungsi dan tugasnya perpustakaan. Misalnya kalau perpustakaan sekolah, berarti fungsinya adalah untuk menyediakan sumber. Ini udah mau mati ya Bayu? The free. Ini Iya Bu, 9 menit lagi Bu. Nah itu gimana itu kita selesaikan aja kalau kayak gitu. Jadi intinya disesuaikan dengan dengan jadi Ibu belak-belit nih dengan perpustakaannya. Kalau misalnya SD berarti menyediakan kebutuhan koleksi SD gitu kan. Kalau misalnya SMP bikin demikian, SMA pun begitu. Nah kalau misalnya ada ketersediaan koleksi dari misalnya yang berbasis perguruan tinggi, maka itu mungkin untuk gurunya, gitu ya. Intinya adalah semua koleksi itu disesuaikan dengan fungsi dan tujuan dari perpustakaannya. Nah, sekarang kita harus paham pengertian dari perpustakaan sekolah itu apa? Perpustakaan sekolah adalah lembaga di bawah naungan sekolah, ya kan? Nah, berarti harus menyediakan koleksi-koleksi yang berbasis sekolah. Seperti itu ya. Berarti bukan hanya buku ajar aja, tetapi di situ mungkin ada majalah bobo gitu ya, terus novel-novel, cerita dan sebagainya. Atau mungkin buku-buku yang bergambar pasti ada, harus disediakan. Bukan hanya itu, tetapi ada boneka-boneka misalnya untuk mengetahui tentang misalnya binatang, ada disediakan boneka boleh, atlas dan sebagainya boleh. Atau mungkin ada kerangka-kerangka tubuh misalnya selain ada di lab ya boleh. Nah itu pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Itu ya Faisal ya. Ini jadi kebelit-belit ini terlalu 40 menit, mungkin ke depannya minggu depan Jumat depan mungkin pakai Meet aja ya. Kalau misalnya Faisal tidak bisa menyediakan yang berbayar ya. Kayak gitu Faisal ya? Iya Ibu, baik Ibu. Sebelumnya terima kasih Bu atas jawaban pertanyaannya Ibu. Ini jadi pebeliat Ibu absen dulu aja ya.
Sherin ada, Kania ada, Anissa ada, Anissa Ramadhani. Ada nggak? Halo? Tidak ada ya? Salvira? Salvira nggak Hadir, ada? Bu. Ada nggak? Hadir. Hadir. Hadir, Bu. Oke. Maura ada? Hadir, Bu. Oh, ada. Mantap. Purna Yudanto? Ada? Tidak ada. Fadia ada? Ada, Ibu. Faisal ada? Nadila ada? Hadir, Bu. Ada, Ibu. Ya. Kofifa ada? Ibu Purna Yudanto hadir, maaf. Tumben hadir, biasanya kamu nggak hadir. Alhamdulillah akhirnya ketemu sama Purna. Inggit ada? Purna Yudanto tidak on cam, Ibu. Yang tidak on cam ya? Tuh tahu tuh wajah pantau tuh nggak ngerti saya. Kofifa ada, Ibu. Inggit ada? Inggit ada. Muhammad Azam ada. Baby ada? Tadi ada kayaknya. Baby ada ya? Hadir, Bu. Hadir. Putri Andriani ada? Hadir, Ibu. Puspiko ada? Ada kayaknya. Sheila ada? Hadir, Ibu. Oke. Nabila ada. Hanif ada. Anissa Farasita Dewi. Ada? Hadir, Bu. Bayu ada. Yang nggak ada Anissa Ramadhani ya? Benar? Nggak ada? Iya, Bu, benar. Ramadhani nggak ada. Oke, Ibu. Ibu close itu ya. ada tuh Bu, Anissa Ramadhani. Ada. Oh, baru masuk kali, Bu. Terpental mungkin. Gitu. Ya udah. Ibu anggap hari ini bonus hadir semua. Aduh, mudah-mudahan masih ada waktu. Perjanjian ya kalau misalnya besok apa Isa tidak bisa menyediakan itu, nanti kita pakai Meet aja. Walaupun mungkin kita coba Zoom ya, Zoom. Tapi kalau misalnya nggak bisa berbayar, agak sulit ya. Jadi keburu-buru gitu ngomongnya. Terus gitu nanti Ibu tidak tahu kapan minggu tenangnya. Jadi mungkin kita hanya mungkin entah 2 entah 3 kali lagi pertemuan ini. Semoga kita semua sehat. Dan khususnya Purna Widanto ya harus hadir terus ya. Kalau nggak saya Ibu nggak tahu nih ngasih nilai Anda tuh berapa tuh. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Ditutup dulu ya kelompoknya kali ya. Kelompok 3. Presentasinya ditutup dulu. Bu, pertanyaan saya belum dijawab, Bu. Yang mana Kania? Tadi satu Kania, pertanyaannya itu bagaimana cara menertibkan dan bagaimana cara memberitahu akan pelayanan yang baik kepada siswa SD untuk meminjam atau sekadar untuk membaca buku di perpustakaan. Ayo, gimana tuh caranya tuh? Gini loh cara meminjam buku. Kan harus gitu ya. Pustakanya juga harus kayak orang itu, kayak guru SD gitu. Jadi pustakanya jangan statis. Ya. Jadi pertama-tama buat dulu programnya buat pengumumannya. Kalau dia belum bisa baca berarti kan ada namanya pendidikan pemakai. Ya, pendidikan pemakai itu adalah untuk untuk setiap tahun diselenggarakan untuk mempelajari tentang perpustakaan. Nah, itu program dari perpustakaan. Nah, kalau untuk anak-anak SD kelas 1 berarti harus kerjasama dengan gurunya. Ya, harus kerjasama. Jadi antara guru sama perpustakaan itu tidak bisa terpisahkan. Nggak bisa. Kalau terpisahkan, ya udah akhirnya nafsi-nafsi ya perpustakaan, guru ya guru. Jadi tidak ada kolaborasinya. Makanya kan ada konsep teacher library teacher kan. Nah, konsepnya itu untuk menyelaraskan antara pembelajaran dengan sumber belajar ya. Antara pembelajaran dengan sumber belajar itu harus selaras. Apalagi menghadapi anak-anak kelas 1. Yang harus diajarin. Nah, namanya anak bocah itu kan pasti ya harus pelan-pelan yang ngajarinnya, nggak bisa terburu-buru. Untuk mendekati mereka juga tidak mudah kan gitu. Nah, itu makanya kita ini sebagai guru harus juga memberi pengetahuan pada mereka. Ini loh untuk misalnya udah tengah semester, ini loh untuk menyelesaikan tugas adik-adik semua bisa menghubungi perpustakaan. Tetapi terlebih dahulu sudah ada kerjasama antara guru dengan
perpustakaan. Jadi sehingga dalam pengembalian dan peminjaman buku itu mudah dilakukan. Apalagi anak SD. Mudah, siapa yang mau pinjam buku, nanti ibu akan kasih permen. Gampang kan? Siapa yang tepat waktu mengembalikan buku, nanti ibu kasih hadiah. Nah, tiap tahun biasanya tuh harus ada program hadiah untuk siapa yang paling banyak membaca. Terus sekolah. Si ibu tidak tahu apakah dulu waktu Anda SD pernah mengalami seperti itu tidak tahu. Cuman ibu pernah mengalami seperti itu. Termasuk ibu salah satu siswa yang rajin membaca. Makanya tiap tahun ibu selalu dapat krayon. Krayon. Karena apa? Dari sekian orang ibu yang juara 1, juara 2, juara 3 tuh. Ya kan seneng ya namanya anak SD yang krayon, terus kadang-kadang cat air kayak gitu. Seneng gitu dapatnya. Terus diumumin gitu ya, diumumin depan kelas. Ini loh yang sering membaca. Nah itu kan jadi meningkatkan minat baca dan mahasiswa juga bisa gitu melakukan sirkulasi seperti itu. Ya, mudah-mudahan kan ya terjawab ya. Artinya kita sebagai guru juga harus kerjasama ya. Tidak bisa perpustakaan berjalan sendiri. Gitu ya. Ada nggak yang pengalaman seperti itu? Saya juga belum, Bu, di SD, Bu. Belum ya? Belum ada. Ibu, wah kalau gitu ibu kekerenan dong ya. Apa ibu itu? Dari kelas 3, 4, 5, 6 juara bertahan. Dapat itu terus, hadiah terus dan diumumin gitu ya. Jadi seneng gitu ya. Kalau sekarang kan zamannya sertifikat, kalau dulu enggak. Yang penting dikasih misalnya entah itu pensil, pulpen atau buku ya udah seneng. Jadi nggak butuh sertifikat. Seperti itu ya. Dan kalau untuk sirkulasi di perpustakaan SD jangan pakai punishment seharusnya. Pakai punishment itu malas gitu loh. Siswa tuh ke perpustakaan. Misalnya punishment tuh gini. Ketika misalnya siswa telat mengembalikan terus dipanis gitu. Dipanis misalnya, wah adik denda nih. Oh itu udah ketar-ketir tuh anak-anak SD tuh. Udah ketar-ketir takut kan itu sama orang tuanya tuh. Makanya diharapkan memang perpustakaan SD itu tidak ada denda. Bisa-bisa nanti orang siswanya itu nggak mau soal ada denda nanti saya denda itu untuk apa? Untuk jajan seperti kayak gitu. Akhirnya dia males deh perpustakaan. Seperti itu.